Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nuryanto, nomor induk mahasiswa 14002431. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Digital Image Processing pertemuan pertama dengan tema Image Enhancement in the Frequency Domain atau peningkatan gambar pada domain frekuensi. Background Fourier Series. Fourier Series ini adalah ditemukan oleh fisikawan atau matematikawan dari Prancis. Nah, akhirnya deret Fourier ini bisa dinamakan dengan Fourier Series. Nah, apa itu Fourier Series? Fourier Series adalah sinyal periodik yang dapat dilihat dan ditimbangkan dengan jumlah sinusoidal sinyal dengan frekuensi yang berbeda. Nah, adapun domain frekuensi adalah frekuensi yang bisa dilihat sebagai variabel independen. Fourier transform dan frekuensi domain. Fourier transform adalah waktu domain bekerja, kemudian inverse Fourier transform adalah frekuensi kebalikan dari sinyal domain. Satu dimensional continuous case ya, untuk rumus dari 1D Fourier transform yaitu F dalam kurung U sama dengan tak terhingga F dalam kurung X E dikurang J2 UX DX. Kemudian inverse Fourier transform yaitu F dalam kurung X sama dengan tak terhingga F dalam kurung U E J2 X DU. Nah, untuk 1D atau satu dimensional discrete case-nya sebagai berikut. Adapun bisa ditulis F itu sama dengan R ditambah J atau F sama dengan FU mutlak E JU. Nah, contoh dari satu dimensional Fourier transform terlihat di gambar yaitu jika domain sinyal, waktu domain sinyal itu lebih panjang, maka Fourier transformnya pun akan lebih pendek. Bisa dilihat di gambar ya. Kemudian apa sih relasi atau hubungan antara delta X dan delta U? Jadi bisa dirumuskan sebagai delta U itu sama dengan 1 dibagi M delta X. Nah, bisa dicontohkan di bawah ini adalah sinyal fx dengan sampel periodnya adalah setengah detik. Untuk mencapai 100 titik akan didapatkan berapa frekuensi resolusinya. Nah, didapatkan 0,02 Hz. Nah, itu artinya FU itu bisa bersama dua frekuensi berlainan yaitu 0,02 Hz atau lebih. Nah, untuk yang dua dimensional discrete Fourier transformnya itu untuk image untuk gambarnya ukuran M dikali N piksel. Nah, seperti berikut 2D DFT ya, bisa disingkat dengan 2D DFT.
Kemudian untuk inverse-nya yaitu 2D IDFT. Untuk dua dimensional discrete Fourier transform-nya yang continue yaitu bisa ditulis sebagai berikut dengan rumus sebagai berikut ya. FUV sama dengan RUV ditambah JL dalam kurung UV atau FU, V sama dengan FUV mutlak EJUV dan seterusnya. Nah, itu untuk table 41 ya, 2D DFT properties-nya seperti berikut. Untuk computational advance, jadi keuntungan komputasi dari FFT compare to DFT ini sebagai berikut. Ini rumus dari U dan V-nya, delta U dan delta V-nya. Adapun delta X-nya spatial resolution in X direction dan delta Y spatial resolution in Y direction. Nah, ini perform dari dua dimensional DFT sebagai dari satu dimensional DFT. Jadi misalnya Fx Y ini satu dimensional DFT-nya dari dihitung dari row-nya itu akan menjadi FUY, kemudian jadi kolomnya yaitu FUV. Ini untuk alternatif metodenya seperti ini bersama. Ini periodicity-nya dari satu dimensional DFT. Yang ada di gambar di warna biru itu high frequency area. Kalau yang tinggi itu low frequency area. Nah, ini untuk dua dimensional DFT itu dengan rumus yang tadi itu kalau dalam gambar ya, gambar di sini untuk gambar size N dan M-nya pixel. Ini cuma diambil sampel di kotak ini. Di kotak ini aja ya. Nah, untuk sampel contohnya dari 2D DFT juga seperti ini, original image, kemudian 2D DFT jadi seperti gambar sebelah kanan yang ini, kemudian dari 2 FFT-nya menjadi seperti ini. Ini pun juga contoh seperti yang tadi, DFT dibanding dengan 2D FFT. Adapun basic konsep dari filtering di domain frekuensi itu dari Fourier transform propertinya ada G, X, Y sama dengan F, X, Y dikali H
X, Y. Atau bisa juga dengan F, UV, H dikali H, UV sama dengan G. Nah, filternya, proses filternya seperti ini ya, pre-processing, ada input image ya, kemudian pre-processing, kemudian forward transform, jadi filter function, kemudian inverse forward transform, akhirnya menjadi sebuah post-processing. Nah, ini proses yang tadi untuk filtering frequency domain FFT-nya. Nah, ini multiplication in frequency domain atau sama dengan, bisa juga disebut dengan circular convolution. Nah, ini penggabungan antara Fx dan Hx menjadi G. Nah, ada Gaussian low pass filter, ini transfer function H dengan rumusnya H UV sama dengan E min D2, D pangkat 2 dalam kurung UV dibagi 2D 0 kuadrat. Nah, Gaussian ini nanti akan ada filtering ya dari seperti gambar di nih, result of Gaussian low pass filter. Jadi sebelah kanan ini original gambarnya, kemudian sebelah kanan itu filternya seperti ini. Ini juga contohnya original image menggunakan Gaussian low pass filter. Nah, tampak di sini di application of Gaussian low pass filter ini menghilangkan kerutan ya. Jadi di original image-nya itu ada kerutan, bisa dilihat di sini. Nah, ini ada kerutan, kemudian yang gambar kedua itu menghilangkan kerutan, kemudian yang ini softer looking ya, jadi lebih sempurna, lebih halus. Seperti itu. Nah, ini juga ada contoh lagi original image-nya dari Teluk Meksiko dan juga Florida dari satelit ya. Kemudian filter image-nya malah jadi lebih buram, nah seperti ini. Ya mungkin dari saya penjelasan pada bab ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.